PT Cookies Indonesia sedang mengalami penurunan penjualan dikarenakan harga produk terlalu mahal dan semakin pesatnya pesaing dengan jenis produk yang sama, namun harganya terjangkau. Banyak komplain tentang harga kenaikan tersebut dan pihak perusahaan pun masih penasaran padahal perusahaan tidak menaikkan harga. Pimpinan pun sangat terkejut dengan kasus ini. Kemudian pimpinan perusahaan mengajukan kebijakan dengan cara mengadakan pertemuan atau rapat untuk membahas tindakan demi tercapainya visi dan misi perusahaan. Perusahaan tersebut dipimpin oleh Bapak Afif Muazibi dan ada beberapa kepala bagian yang terdapat di dalam perusahaan tersebut, yaitu kepala bagian keuangan, kepala bagian marketing, kepala bagian produksi, dan SPV. Rapat ini bersifat mendesak dan penting. Hari atau tanggal Selasa 7 Desember 2020, acara rapat kerja tempat ruang rapat lantai 2, waktu 12.00 sampai dengan selesai. Pimpinan rapat Bapak Afif Muhasibi, MC M. Ferdian H., anggota Sinta Ayu Dewi sebagai manajer marketing, Nur Mutia Syafitri sebagai manajer produksi, Dia Aprilina sebagai manajer keuangan, dan Latifah Rahma sebagai SPV Kisi. Awalnya terjadi sebuah komplain dari customer mengenai harga yang cukup mahal dengan membanding rasa dengan produk lain. Komplain dari customer tersebut sudah terjadi sejak bulan lalu dan sudah banyak sekali perusahaan menerima komplain seperti datang ke customer service maupun melalui telepon atau email. Pada hari itu resepsionis menerima komplain via email dan juga telepon, kemudian resepsionis berbincang dengan customer lewat telepon. Selamat pagi, resepsionis PT Cookies Indonesia. Ada yang bisa dibantu? Iya, selamat pagi Mbak. Bisa bicara dengan kepala bagian di perusahaannya? Mohon maaf sebelumnya, Bapak dengan atas nama siapa? Saya Ferdian, Mbak. Saya ingin disambungkan dengan kepala bagian perusahaan Anda. Mohon maaf, Pak. Atasan saya sedang tidak di tempat. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Saya pelanggan cookies sejak 2 tahun yang lalu. Saya ingin menanyakan, kenapa ya varian rasa cookiesnya tidak banyak, terus harganya juga kok sekarang tambah mahal. Walaupun harganya cuma naik Rp500, tapi buat saya sebagai penjual itu sangat berpengaruh untuk penjualan saya. Bagaimana, Mbak? Iya, baik, Pak. Terima kasih atas masukannya. Sehubungan dengan harga bahan baku yang mengalami kenaikan, juga penjualan perusahaan sedang mengalami sedikit penurunan. Maka kita menaikkan harga produk kita, namun besar harapan kami Bapak tidak pindah ke perusahaan lain untuk bekerja sama. Karena kami pun sedang dalam proses perbaikan dan inovasi-inovasi baru dari produk kami dan tentunya dengan harga yang biasanya. Iya Mbak, buru-buru diatasin deh. Soalnya udah mau dekat lebaran juga, permintaan cookies bakal meningkat. Kalau seperti ini terus ya mending saya pindah kerjasama sama perusahaan lain. Baik, Pak. Terima kasih buat masukan Bapak, sangat membantu perusahaan kami. Secepatnya akan segera kami atasi dan dimohon untuk sedikit bersabar. Kami pastikan sebentar lagi kami akan mengeluarkan produk baru dan menormalkan harga-harga produk kami. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan cepat dapat realisasi dan saya tunggu kabar secepatnya ya. Baik, Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak deh, udah cukup itu aja. Makasih ya Mbak. Selamat siang. Sama-sama, Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Selain menerima komplain via telepon, ada pun customer yang komplain datang ke kantor. Customer ini juga ngeluh kenaikan harga cookies tentang keterlambatan customer menerima pemberitahuan dari PT Cookies. Berikut uraian komplain tersebut. Selamat sore, Ibu. Saya Sinta. Silakan duduk. Dan Ibu dengan Ibu siapa dan ada yang bisa dibantu? Selamat sore Mbak, saya Latifah. Saya ingin dibantu sekali Mbak. Begini, kenapa ya harga produk yang perusahaan Mbak tiba-tiba naik? Terus saya mendapatkan informasi juga terlambat, jadinya saya rugi. Ya memang sih sedikit, tapi kan match juga ke sayanya Mbak. Gimana nih Mbak? Baik Bu, sebelumnya kami minta maaf atas ketidaknyamanan Ibu terhadap hal tersebut. Sehubungan dengan kenaikan harga bahan baku dan memang perusahaan kami sedang mengalami penurunan, jadi produk kami menaikkan harga agar menyeimbangi dengan penjualan kami Bu.
Untuk informasi pemberitahuan, kami sudah informasikan, memang agak mendadak, itu dari kesalahan kami. Kami pun meminta maaf dengan sebesar-sebesarnya kepada Ibu. Sekarang saya rugi kayak gini, apa perusahaan mau ganti? Mohon maaf Ibu, barang yang sudah Ibu beli kan sudah sesuai dengan yang Ibu pesan. Iya sih, soalnya pengurusan jual beli bukan saya. Saya terakhir ngecek neraca, saya kenapa jadi minus. Saya pun nanya ke karyawan saya dan dia jawab harganya barang naik, Bu. Saya langsung shock, makanya saya sempatkan ke sini untuk memastikan masalah tersebut. Baik Ibu, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menormalkan harga produk kami, tapi dimohon untuk Ibu agar bersabar dan tetap menjadi pelanggan kami. Kasus ini secepatnya akan kami tangani dan sedang dalam proses perbaikan. Terima kasih atas masukan Ibu, sangat membantu kami. Baik Mbak, saya tunggu dan semoga aja secepatnya akan normal lagi. Apalagi akan puasa dan lebaran. Harusnya ada promosi-promosi atau diskon, bukan malah menaikkan harga kayak gini. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selamat siang. Baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Selain itu, banyak pula komplain dari via email dan sosial media. Customer service dan resepsionis pun mengumpulkan data-data untuk bahan banding kepada atasan. Dengan tiba-tiba Direktur PT Cookies mengadakan meeting dadakan lewat pemberitahuan telepon ke resepsionis. PT Cookies Indonesia, selamat pagi. Pagi Pak Ferdian, saya Viv. Saya minta disiapkan ruangan meeting siang ini jam 2 ya. Dan undang manajer marketing, produksi, keuangan, dan perwakilan SPV. Baik Pak, akan segera saya informasikan. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Dengan tiba-tiba, Direktur PT Cookies mengadakan meeting dadakan lewat pemberitahuan telepon ke resepsionis. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Bapak Afif Muhasibi selaku Direktur, Ibu Tia Aprilina selaku Manajer Keuangan, Ibu Sinta selaku Manajer Marketing, Ibu Mutia selaku Manajer Produksi, dan Ibu Latifah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan meeting yang akan membahas mengenai masalah penjualan selama 3 bulan terakhir ini yang mengalami penurunan. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Afif selaku Manajer Marketing untuk membuka rapat ini. Selamat siang, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah hadir pada rapat kali ini. Baiklah, mari kita mulai rapat ini. Pertama-tama saya ingin mendengar laporan hasil penjualan 3 bulan terakhir ini. Baiklah, saya akan melaporkan hasil penjualan selama 3 bulan terakhir. Permintaan pasar turun sebanyak 30%. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita hari demi hari terus mengalami penurunan. Apa saya tidak salah dengar? Bagaimana bisa omset pasar menurun begitu drastis? Padahal kita baru saja mengeluarkan produk baru dan mengambil kas perusahaan untuk hal tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya? Masalahnya, omset kita menurun dikarenakan kurangnya peluang pasar dan inovasi produk yang kurang kekinian. Baik Bu, mungkin penjelasan dari Anda. Selanjutnya, apakah ada kendala lain dari divisi yang lainnya? Menurut saya, dari bagian marketing juga harus melakukan promosi sebanyak mungkin dan memikirkan ide-ide baru agar pelanggan lebih tertarik kepada produk kita daripada produk yang lain. Bagaimana dengan marketing? Baik, terima kasih atas masukan dari Ibu Mutia. Marketing sudah semaksimal mungkin mengadakan promosi dan menuangkan ide setiap harinya, tetapi memang kita sedang kalah saing dengan produk-produk baru dari pesaing. Baik Pak, bagaimana pendapat dari Bapak Afif mengenai kasus-kasus ini? Terima kasih atas penjelasannya. Atas kasus ini kita harus cepat mengambil tindakan supaya hasil penjualan segera meningkat. Menurut saya dalam hal ini semua divisi harus ikut andil, bukan hanya tanggung jawab satu divisi saja. Baik dari segi marketing, meningkatkan kegiatan promosi, begitu juga dengan divisi keuangan yang mendukung kegiatan promosi, tetapi harus kita siasati mengenai biaya. Sebisa mungkin melakukan promosi dengan cara yang kreatif dan inovatif, tetapi dengan biaya seminimal mungkin agar tidak mengganggu anggaran untuk operasional perusahaan. Maaf Pak, saya memotong pembicaraan. Baik, Saudari Mutia ada yang ingin disampaikan?
Baik, terima kasih Pak. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir kita mendapatkan cukup banyak komplain dari customer baik via telepon maupun via email. Kebanyakan customer mengeluh dengan harga yang cukup mahal, Pak. Berarti kita harus mengonfirmasi ulang kepada supplier bahwa harga jual yang kita terapkan dari supplier ke customer itu tidak boleh lebih dari 2 kali lipat dari harga yang diterapkan oleh perusahaan. Mungkin nggak sih supplier kita itu bekerja sama dengan komersial sehingga harga jadi melonjak? Saya juga berpikir seperti itu dan saya juga setuju dengan masukan dari Ibu Dia. Baik Pak, sepertinya sudah banyak masukan dari rekan-rekan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus-kasus berikut? Saya kira kita perlu segera menindaklanjuti kasus ini, mengingat hal ini akan sangat berpengaruh terhadap profit perusahaan. Dan saya minta tolong kepada divisi HRD untuk dibuatkan surat undangan meeting kepada seluruh supplier pada minggu depan. Baik, untuk Saudara Lafifa, mohon dicatat di agenda rapat siang ini mengenai apa yang disampaikan Bapak Afif. Selanjutnya ada lagi yang ingin disampaikan untuk divisi lain? Baik, saya akan melanjutkan pembahasan di awal rapat tadi mengenai promosi. Nah, menurut pendapat Saudara Heru sebelumnya, bahwa kita harus mengadakan promosi dan bahkan produk baru jika melakukan kegiatan promosi dengan melakukan promosi iklan atau sosmed untuk mengembangkan potensi nasional dan internasional yang besar. Dengan berjalannya waktu bersamaan pasar dapat berkembang sangat pesat. Dengan begitu, produk kita dapat mencapai pasar global. Apakah kita perlu mengeluarkan dana kembali untuk biaya promosi produk kita yang baru? Baik, sebelum ke pembahasan, saya ingin tahu mengenai laporan neraca selama 3 bulan terakhir ini. Jika diambilkan kas dari bulan-bulan sebelumnya, kita dapat mengadakan promosi untuk produk baru kita. Setelah saya lihat, memang apabila kita mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya, mampu membiayai promosi untuk produk baru kita. Karena laba bulan ini di bawah rata-rata dari biasanya akibat masalah ini. Baiklah, saya setuju apabila mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Baik Pak, divisi kami akan mengatur keseluruhan biaya yang dibutuhkan sekaligus untuk pengeluaran untuk mendapatkan supplier baru. Oke, saya harap untuk divisi marketing dimaksimalkan lagi untuk penjualannya dan secepatnya untuk bisa membuat produk baru. Juga semua bertanggung jawab atas tugas masing-masing ya. Dan saya mau tanya untuk program bulan depan, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan hari raya. Kira-kira marketing sudah memikirkan ide-ide baru atau inovasi baru? Silakan untuk divisi marketing. Baik, terima kasih Saudara Ferdian. Berikut saya uraikan program untuk bulan-bulan yang akan datang. Yang pertama, kita update dahulu produk kita dan menciptakan rasa yang berkualitas. Kemudian kita memberikan diskon 20% untuk pelanggan tetap, serta mengadakan promosi besar-besaran pada saat bulan suci Ramadan dan memberikan logo di produk itu yang mudah diingat oleh pelanggan. Tetapi sebelum itu kita analisa pasar dulu. Siapa saja pesaing kita, jangan sampai kita kalah menganalisa. Mungkin itu saja untuk selanjutnya. Saya serahkan kepada Bapak jika setuju divisi kami akan membuat program-program yang menarik lainnya. Baik, terima kasih untuk masukannya. Saya sangat setuju. Buatlah promosi dan program-program yang menarik pelanggan kita agar kembali ke tangan kita. Dan tidak lupa juga kita harus menerapkan pelayan dan bagus, baik dan divisi manapun, agar terciptanya kenyamanan bagi pelanggan-pelanggan kita. Tidak saling mengandalkan satu divisi saja, kita harus sama-sama gotong royong. Mungkin cukup sampai di sini. Rapat kita akan dilanjutkan minggu terakhir di bulan ini untuk closing penjualan. Silakan Autolen menyimpulkan hasil rapat pada pagi hari ini. Hasil meeting pada siang hari ini untuk biaya promosi, iklan, atau promosi lainnya dapat diambilkan dari kas bulan-bulan sebelumnya. Selain itu, marketing dan promosi dan desain produk harus membuat produk baru, logo baru agar mudah diingat oleh pelanggan, sehingga dapat diiklankan dan dipromosikan secepatnya, baik di TV, radio, atau sosial media lainnya. Semua divisi wajib berkesinambung dan untuk bagian HRD diminta untuk menyiapkan undangan meeting untuk seluruh supplier
Meeting hari ini akan dilanjutkan pada minggu terakhir. Sekalian closing penjualan untuk divisi marketing. Sekian meeting hari ini. Terima kasih kepada Bapak Direktur dan rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada meeting hari ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferdian dan silahkan kembali ke pekerjaan masing-masing. Rapat pun selesai dan akan dilanjutkan kembali minggu depan.